Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diwakili oleh staf ahli Mendikbudristek, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Adlin Sila, MA, PhD. Yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diwakili Direktur Pengkajian Kebijakan Ideologi Pancasila, Bapak Dr. Muhammad Sabri, MAG, yang insya Allah nanti online. Kemudian yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang diwakili Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat serta Kebudayaan, Dr. Andes MA, MED, PhD. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Baseng Muin, Ketua DPP LDI yang membidangi pendidikan umum pelatihan, Profesor Neti Herawati. Matur nuwun, ini adalah ide Profesor Neti yang luar biasa. Ibu Nana dan seluruh pengurus DPP serta seluruh peserta webinar dan workshop Gerakan PAUD dalam rangka menuju Gerakan Nasional Gerakan PAUD Profesional Religius menuju Indonesia Emas tahun 2045, baik yang secara luring maupun secara daring pada kesempatan ini. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, rangkaian kegiatan ini sebagaimana tertulis di dalam backdrop di sebelah kanan, Road to Rakernas, karena memang sebetulnya kegiatan ini berangkat dari keinginan kita untuk lebih mempertajam kontribusi LDII terhadap bangsa dan negara ini. Dalam Rakernas kita mengambil tema membangun SDM profesional religius dalam bingkai NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Ada sesuatu yang menggelitik pada kami. Ketika kami meluncurkan tema ini, nyun sewu kami dibully, Prof, oleh beberapa orang yang mengatakan, loh Indonesia sampai 2045 toh. Ada yang meragukan orang itu bahwa Indonesia apakah sampai pada tahun 2045. Justru ini menambah semangat kami, kita harus membangun semuanya. Ini tantangan untuk kita harus betul-betul ke depan ini membangun SDM dalam rangka menyiapkan. Bukan hanya kita menjumpai 2045, tapi 2045 sukses sesuai perencanaan menjadi Indonesia Emas yang sejahtera dan berkeadilan. Itu yang kita inginkan. Karena memang ada dua momen penting ke depan ini. Yang pertama adalah bonus demografi. Yang itu sering kita dengungkan, akan tetapi kita kadang kurang dalam melakukan aksi. Yang kedua adalah Indonesia Emas tahun 2045. Tentu dalam menyambut semua ini, dalam menggapai semua ini, kita harus mencanangkan sesuatu yang terkait bagaimana kita bisa berkontribusi aktif dan Indonesia betul-betul bisa mencapai tujuan itu. Itulah kenapa di dalam 8 program prioritas LDII yang 4 pertama dari 8 itu adalah pembangunan SDM. Sehingga penekanan kita memang pada membangun SDM profesional religius, yaitu kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini semua sebetulnya menyiapkan SDM. Karena tahun 2045 Indonesia ini harus hasilnya itu dinikmati oleh bangsa sendiri, bukan oleh bangsa lain. Kita harus menyiapkan SDM yang bisa mengelola semua itu, sehingga itu kembali menjadi hasil yang memberi manfaat pada bangsa kita. Dan kemudian kita melakukan dialog-dialog, termasuk dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Salah satu hasilnya, itu adalah kita sepakat bahwa pembangunan SDM ini harus dimulai sejak dini dari PAUD, bahkan sejak di kandungan
oleh para ibu-ibu. Harus sudah dimulai untuk itu. Ini yang penting. Kenapa? Karena tidak mungkin kita instan tiba-tiba punya SDM yang baik tanpa ada sebuah perencanaan dan persiapan. Dan PAUD adalah salah satu di antara menyiapkan. Ya, di bidang kesehatannya dan lain sebagainya. Ini bukan kebijakan. Jangan sampai nanti salah. Setiap menteri ganti kebijakan, setiap menteri ganti kebijakan. Ini gerakan. Maka temanya adalah gerakan PAUD profesional religius. Bukan sebuah kebijakan saja. Karena harapan kita menterinya ganti, ini masih terus bisa kita jalankan. Gitu. Dan ini penting karena memang sejak dini kita sudah harus menyiapkan SDM ini. SDM tidak mungkin, bahkan sejak dari kandungan, kesehatannya sudah kita buat. Maka pemerintah pada saat ini, ibu hamil, bumil kan sudah mendapatkan susu, subsidi susu, macam-macam itu, sudah disuntik dengan beberapa macam yang sifatnya itu adalah untuk memperkuat janin dan kemudian ibu untuk melahirkan bibit-bibit yang berkualitas. Maka setelah terlahir, pendidikan PAUD inilah yang menjadi bagian tugas kita dalam rangka menyiapkan generasi penerus ke depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, Pak Menteri dan Bapak narasumber yang sangat saya hormati, inilah yang menjadi concern LDII. Sehingga kita perlu melakukan beberapa gerakan. Kita sudah beberapa hal di bidang pendidikan ini, kita sudah melakukan di bawah pimpinan Pak Baseng dan ibu-ibu ini adalah yang pertama adalah kita mendirikan namanya Sekolah Pamong Indonesia. Karena kita menyadari sekarang banyak sekolah yang boarding school, harus ada yang berperan sebagai orang tua di dalam sekolahan, mendidik bukan sekedar untuk menjadikan anak pinter, tapi yang lebih penting dari itu, menjadikan anak lebih berkarakter. SPI ini tujuannya adalah bagaimana kita membuat orang-orang para pendidik dan seluruh yang terkait, stakeholder terkait dalam dunia pendidikan, memahami diri sendiri, bisa mengatur diri sendiri, yang kita kenal sebagai self-management. Kemudian bisa mengatur kepada orang lain, managing others. Sehingga di dalam sekolahan ini kita menemukan orang-orang yang kreatif, anak-anak didik yang kreatif, yang mempunyai kebebasan, berkarakter, tapi dia bertanggung jawab. Bukan manusia robot, dan juga bukan manusia yang kehilangan kendali. Kita sebetulnya cukup prihatin melihat banyak dunia pendidikan, ada guru yang dibacok, ada guru yang berkelahi dengan orang tuanya, ada anak yang membuli anak yang lain. Inilah tantangan kita ke depan. Maka SPI tujuannya adalah meminimalkan itu untuk membuat generasi yang lebih baik. Kemudian Pak Baseng juga sudah mengeluarkan namanya platform pendidikan pondok karakter. Ini basisnya adalah aplikasi, Prof. Aplikasi ini tempat di situ wahana diskusi untuk seluruh stakeholder pendidikan seluruh Indonesia. Apa permasalahan? Bagaimana cara menangani, ini wahana diskusinya di situ. Sehingga akan kita harapkan ada sebuah ruang bagi para pendidik stakeholder itu untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga betul-betul dalam melakukan pendidikan itu lebih akurat, lebih bagus, sehingga menghasilkan anak didik yang bagus. Dan sekarang saya berterima kasih sekali kepada Pak Baseng, Bu Neti, dan teman-teman. Sekarang kita ada gerakan PAUD. Saya sangat syukur dan setuju sekali dengan ini. Karena kesadaran terhadap pendidikan PAUD ini masih rendah di Indonesia. Masih banyak orang yang belum memahami bahwa pendidikan sejak dini itu penting. Gitu. Alah, kenapa sih anak saya sekolahkan di sekolah PAUD? Langsung aja nanti SD, itu masih ada. Atau kadang-kadang juga salah dalam mentreatment. Anak yang seharusnya masih banyak bermain, anak yang seharusnya masih banyak untuk harus melakukan sesuatu sesuai dengan untuk membentuk karakter diri, sudah dijejeli dengan sesuatu yang bukan porsinya. Diajari hitung-menghitung, harus pinter matematik, karena orang masih salah dalam berparadigma, seakan-akan anak pinter itu adalah anak yang pinter matematik. Itu salah. Semua anak pada hakikatnya adalah dididik untuk pinter. Semua diciptakan Tuhan untuk pinter dengan kelebihan dan kapasitasnya masing-masing.
Inilah yang harus kita gerakan ini, paradigma ini harus difahami. Maka kami berharap PAUD ini, target kami ke depan. Setiap kecamatan, setiap PC, itu ada PAUD. Sehingga pendidikan dini kepada anak-anak generasi kita, itu sudah mendapatkan sebuah pendidikan yang benar sejak mulai dini. Sehingga kelanjutannya, fondasinya sudah benar, maka tinggal mengisi nanti di SD, SMP, SMA, itu akan lebih mudah. Bapak sekalian, dan ibu-ibu, saya melihat di sebuah video di Jepang, itu banyak anak itu justru, itu dididiknya, itu dengan langsung kepada case study, kepada masalah-masalah belajar yang pada langsung pada kasusnya. Dan itu dibimbing betul gitu. Sehingga kalau karakter itu terbentuk, itu memang sejak dini. Saya pernah dikelui oleh seorang diplomat. Ada seorang diplomat, beliau ini 35 tahun di luar negeri, sehingga anaknya itu terdidik dengan disiplin. Suatu saat masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu biasanya ada anak di bawah umur sekian dilarang masuk. Karena khawatir tertular penyakit. Lah anak ini karena sudah terdidik disiplin, dengan peraturan itu dia juga nggak mau masuk. Orang tuanya juga biasa. Tapi orang yang tidak biasa terdidik, lo itu naif, lo itu apa istilahnya banci, lo tanya gitu. Karena apa? Di Indonesia itu tidak terbiasa. Maka di lingkungan LDI dan lingkungan sekitar masyarakat di tempat LDI harus mulai kita didik anak kita dengan karakter yang benar. Sehingga harapan kita ke depan itu akan menjadi generasi-generasi menyambut Indonesia Emas. Indonesia Emas tahun 2045 adalah sekitar 22 tahun lagi. Dan inilah saat yang tepat pada 2045 nanti. Tenaga-tenaga kerja Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, itu akan menjadi pemuda-pemudi berkarakter yang memimpin Indonesia ini. Insya Allah, kalau itu terjadi, Bapak-Bapak sekalian, dengan izin Allah, nanti akan tampak bahwa ketika kita betul-betul terus mendidik dengan kondisi itu, nanti pimpinan-pimpinan bangsa ini akan muncul dari kader-kader LDI, insya Allah. Saudara-saudara, Bapak-Bapak sekalian yang sangat saya hormati, kita sebetulnya juga ikut prihatin karena data nasional menunjukkan angka yang tidak menggembirakan dalam partisipasi kasar PAUD usia 36 tahun itu masih rendah, bahkan mengalami penurunan. Sekarang dari tahun 2019 36,93, sekarang 35,59. Terus tingkat partisipasinya mengalami penurunan. Mestinya dengan kesadaran ini akan meningkat. Bahkan kalau kita lihat akses, salah satu tantangan terbesar adalah pada kualitas PAUD yang ditujukan dengan indikator angka stunting saat ini yang juga masih tinggi. Yaitu 27,3%. Ini masih terlalu tinggi. Maka Bapak-Bapak, Saudara-saudara sekalian, kebangsaan, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan untuk supaya kualitasnya bagus, itu menjadi target kita di dalam membangun SDM ke depan. Maka kita bersyukur sekali hadir di tengah-tengah kita Profesor staf ahli dari Kemendikbud, yang Pak Profesor Adlin Sila ini adalah orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Beliau betul-betul pakar di bidang ini, dan kita harapkan sekali lagi, saudara-saudara sekalian, kita dukung gerakan ini bukan hanya sekedar menjadi kebijakan sesaat saat menteri sekarang, tapi ini menjadi sebuah gerakan. Kalau menjadi sebuah gerakan, sampai 2045, kita masih relevan untuk mengangkat masalah ini. Monggo kita siapkan, ingat target kita setiap PC 1 PAUD. Itu target kita. Sekarang sih ada 1 PC 3 PAUD juga ada gitu. Tapi kan pemerataan itu menjadi faktor yang cukup penting sebagai sebuah gerakan. Bagaimana kita menyiapkan generasi penerus ini. Saudara-saudara sekalian, maka saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan sukses ini. Semoga Allah meridhoi dan membimbing kita, niat baik kita ini Allah paling berhasil sukses dan selalu menjadi berhasil, sukses dan aman
sehat selalu, aman, selamat, lancar, dan manfaat barokah. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nanti kami juga mohon dari Mendikbudristek untuk meluncing gerakan ini, karena gerakan ini harus menjadi kesepakatan kita bersama seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya diserai untuk membuka webinar dan workshop ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dan workshop Gerakan PAUD Profesional Religius menuju Indonesia Emas tahun 2045 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang telah mensupport ini, dan kita berharap ini akan menjadi kerjasama yang selanjutnya bisa digulirkan secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.